Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi. Hari ini Jumat 24 Januari 2025. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Panggilan Tuhan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, sebelum memulai karyanya mewartakan Injil, Tuhan Yesus terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatunya. Salah satunya adalah memanggil para murid yang nantinya menjadi 12 rasul. Sebelum memanggil para murid, Yesus berdoa, dikatakan dalam Injil, semalam-malaman. Semalam-malaman bukan berarti hanya satu malam, tetapi dalam waktu yang cukup lama untuk memilih para murid itu. Dan kita tahu bahwa para murid dipilih dari kalangan orang-orang biasa, kalangan orang-orang kecil sampai menengah. Dan akhirnya terbentuklah 12 rasul. Lalu kemudian Yesus memulai karya pewartaan, menghadirkan kerajaan Allah, mewartakan pertobatan, membaptis, mengajar, mengampuni dosa, berbelas kasih, lalu juga memperbaiki sistem yang ada supaya semuanya selaras agar karya pewartaannya itu sungguh-sungguh tadi selaras dan bisa masuk dalam lini-lini kehidupan orang pada waktu itu. Walaupun kenyataannya memang tidak seperti apa yang direncanakan. Dalam perjalanan proses, Yesus mengalami banyak sekali hambatan-hambatan, utamanya dari bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yahudi, terutama juga orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Itu secara ekstern. Secara intern, Yesus juga mengalami hambatan dengan 12 rasul atau para murid yang dipilihnya. Kita tahu bahwa misalnya Yudas, Petrus yang tidak setia untuk menjadi murid. Namun warta tentang kerajaan Allah itu tetap berjalan, berlangsung, dan tidak pernah gagal. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka pewartaan Injil itu terus dilanjutkan, suksesio, dari saat ke saat, sampai pada zaman kita. Dan kita yang hidup pada zaman ini, kita pun dipanggil. Maka bagaimana kita menanggapi panggilan Tuhan? Kalau kita belajar dari sejarah keselamatan, maka kita diajak introspeksi bagaimana sikap sebagai seorang yang dipanggil, supaya panggilan Tuhan yang melekat pada diri kita setelah kita dibaptis sungguh-sungguh dapat kita wujud nyatakan dalam karya dan hidup kita, dalam perjuangan, jerih payah, jerih lelah yang kita lakukan. Semuanya itu diharapkan berkenan pada Tuhan. Maka ada sejumlah hal yang harus kita lakukan sebagai murid. Yang pertama-tama adalah kita terus mesti setia kepadanya, tinggal dalam Kristus dan berbuah. Bukan hanya tinggal, tetapi mesti berbuah. Supaya kita menjadi orang-orang pilihan yang produktif, mewartakan Injil Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu ini merupakan tugas kita bersama sebagai umat Allah. Maka kita saling melengkapi dalam persiaran ini, supaya panggilan Tuhan yang kita terima berkat baptisan itu membuahkan keselamatan bukan saja pada diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang yang kita jumpai, kita layani. Ya, secara konkret, misalnya
bagaimana sikap hidup kita sebagai orang Katolik di tengah-tengah kehidupan bersama. Kita mewujudkan belas kasih, kebaikan, kebenaran di tengah arus-arus zaman. Orang misalnya mewujudkan sikap hedonisme, kenikmatan, kita justru berbalik arah. Kita hidup sederhana, kita hidup ugah hari, tidak selalu mencari kenikmatan. Bahkan kita berani keluar dari zona aman yang kita alami. Oleh karena itu, sahabat Lantas Sabda yang terkasih, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita mampu menanggapi panggilan Tuhan, agar semakin banyak jiwa-jiwa memperoleh keselamatan. Tuhan memberkati.